sang mantan. Aileen terpaku di tempat. Matanya terfokus pada seorang wanita yang duduk dalam jarak sangat dekat dengan suaminya. Penampilan wanita itu tak berbeda jauh dari cara Riana berpakaian. Perpaduan rok sepan pendek beberapa sentimeter di atas lutut dengan blus tanpa lengan. Blazer ia sampirkan pada sandaran kursi, padahal udara di dalam ruangan Alfian cukup sejuk. Pasti cukup dingin menggunakan pakaian itu di dalam sana. Sementara rambutnya yang berwarna madu itu diikat tinggi-tinggi, memamerkan bentuk lehernya yang indah, juga kulitnya yang putih. Ucapan Nona Park bahwa Alfian dikelilingi wanita cantik memang benar adanya. Sepanjang memasuki gedung kantor tadi, ia bertemu dengan banyak wanita. Mulai dari resepsionis, staf sampai sekretaris semuanya cantik-cantik. Apalagi wanita yang ada di dalam sini. Pantas saja aku bukan seleranya. Wanita-wanita di sekitarnya cantik seperti ini. Aileen bergumam dalam hati. Sementara Alfian masih terkejut setelah mendapati siapa yang kini ada di ruangannya. Ini adalah pertama kali Aileen menyambanginya di kantor. Ia bahkan belum tahu apa yang membuat sang istri sampai datang. Untuk sesaat Alfian menghentikan pembicaraan pentingnya dengan Audi. Ia kenalkan istrinya dengan sang mantan. Aileen ini Audi, rekan bisnisku, dan Audi ini Aileen, istriku. Audi tampak terkejut mendengar kata istri yang disematkan Alfian. Wanita itu langsung memperhatikan penampilan wanita di hadapannya. Lantas ia bandingkan dengan dirinya dalam hati. Dari segi fisik, tentu saja ia merasa menang jauh dari wanita itu. Hai, apa kabar? Senang bertemu dengan kamu. Ucap wanita itu tanpa sungkan sedikit pun. Ia mengulurkan tangan sebagai salam perkenalan. Ujung mata Aileen memicing penuh selidik. Wanita bernama Audi ini seolah sangat dekat dengan suaminya. Tadi ia bahkan mendengarnya memanggil Alfian dengan nama saja, tanpa menyematkan panggilan Pak atau Tuan. Sama-sama. Balas Aileen singkat. Tak mau berbasa-basi dengan menunjukkan sikap ramah yang palsu. Ia langsung menatap suaminya. Maaf kalau kedatanganku sangat tiba-tiba dan mengganggu. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan. Aku sedang membahas masalah pekerjaan dengan klien. Kamu bisa menunggu? Bisa. Duduk di sana dulu. Alfian menunjuk sofa di sebelah. Aileen tak banyak bicara ataupun bertanya. Ia memilih duduk menunggu di sofa sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia melirik ke samping. Semua pembicaraan suaminya dan wanita itu dapat ia dengar dengan jelas. Tetapi tentu saja Aileen tak paham apa yang sedang mereka bicarakan. 5 menit. 10 menit. 20 menit. 2 jam. Aileen duduk diam dan menunggu hingga merasa bosan. Selama 2 jam tidak satu kali pun Alfian bicara dengannya. Ataupun melirik. Ia fokus membicarakan soal pekerjaan. Seolah tidak ada sang istri di sana. Selama 2 jam menunggu Aileen sama sekali tidak ditawari minum. Sedangkan di depan Audi ada secangkir teh dan juga sebotol air mineral yang memang sudah ada sebelum ia datang. Oh ya, sebentar lagi Oma ulang tahun. Aku sudah menerima undangannya. Aku kangen Oma dan Mama. Ucap Audi di tengah-tengah pembicaraan serius mereka. Mendengar itu, Aileen seketika menoleh. Ada banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Siapa wanita ini sebenarnya? Kalau memang hanya rekan kerja, kenapa dia sampai mengenal Oma dan Mama? Alfian hanya menyahut dengan deheman pelan. Matanya masih fokus pada setumpukan berkas yang ada di meja. Bagaimana kabar Mama sekarang? Tanyanya lagi. Baik. Lagi, Alfian menjawab singkat. Pikiran Aileen semakin dipenuhi rasa penasaran mendengar panggilan Mama yang disematkan Audi untuk ibu mertuanya. Dari caranya berbicara seolah ia sangat dekat dengan dua ratu dari keluarga dermawan itu. Aileen mendadak merasa terasingkan. Keluarga besar suaminya memang rata-rata belum menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga. Kecuali Mama. Dan sekarang di kantor, Aileen pun merasakan hal yang sama.
ia merasa tidak dianggap. Bahkan tadi saat memasuki lobi kantor, ia menerima perlakuan tidak mengenakan dari resepsionis yang tidak mengenalinya sebagai istri sang bos. Dan juga tatapan tidak menyenangkan dari beberapa staf. Aileen merasa hatinya seperti disayat. Mendadak ujung matanya basah. Namun, sebisa mungkin ia tahan. "Aku mau pulang saja, sepertinya kamu masih sibuk," pamit Aileen. Menyematkan tali tas ke bahu dan berdiri. "Bicaranya nanti saja di rumah." Alfian melirik sekilas. "Baiklah." Lagi, kalimat singkat itu entah mengapa membuat Aileen seperti dicubit halus. Perlakuan Alfian kepadanya di kantor seolah menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang penting. Bahkan Alfian tidak berusaha mencegah atau sekedar mengantar keluar ruangan. Lelaki itu tetap duduk di tempat dengan beberapa berkas di tangannya. Aileen meraskan lemas pada tungkai kakinya saat melewati meja sekretaris. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada wanita itu sebelum akhirnya berjalan menuju lift. Namun, langkah Aileen seketika terhenti saat melewati pintu sebuah ruangan yang terbuka sedikit. Dari sana, ia dapat mendengar suara Galih sedang berbicara dengan Bara. "Aku pikir salah lihat. Ternyata wanita yang ada di ruangan Alfian memang Audi," ucap Bara. "Sejak kapan dia balik dari luar negeri?" "Tidak tahu," balas Galih. "Aku hampir tidak mengenali dia tadi. 5 tahun tidak bertemu dia jadi sangat berbeda. Ya, dia jadi lebih cantik. Alfian bagaimana, ya? Waktu itu dia susah move on sampai tidak mau dekat dengan perempuan lagi setelah putus dari Audi. Tapi sekarang si bos sudah menikah dan punya anak. Audi telat pulang," sambung Bara. "Padahal dulu mereka pasangan serasi. Sayang Audi lebih pilih karier dan membuat Alfian kecewa. Sampai benci banget sama yang namanya wanita bekerja. Haha." Bara tergelak keras. Sementara Aileen masih mematung di ambang pintu. Ia membalikkan badan dan menatap ke pintu ruangan suaminya yang sudah tertutup kembali. Seperti ada lubang besar dan gelap di hatinya membayangkan sang suami berduaan di dalam ruangan dengan mantan. Wanita itu mengusap ujung mata, lalu cepat-cepat menuju lift. Ia tidak ingin sampai menangis dan orang lain melihatnya. Sepanjang perjalanan pulang pikiran Aileen benar-benar kacau. Ia terdiam dengan pandangan mengarah ke setiap jalan yang dilewati. "Joe?" panggil Aileen. Sang sopir sekaligus bodyguard itu melirik melalui kaca spion. "Iya, Nona? Sudah berapa lama bekerja dengan Tuan Alfian?" 6 tahun. Aileen menatap punggung lelaki itu. "Kalau sudah 6 tahun, berarti kamu mengenal mantan pacar Tuan Alfian, Odi?" Lelaki itu diam sejenak, seperti sedang memikirkan sebuah jawaban. Tentunya ia tidak boleh salah, terutama yang menyangkut sang bos. "Kenapa diam?" tanya Aileen lagi ketika Joe tak kunjung memberi jawaban. "Iya, saya kenal. Soalnya dulu saya yang ditunjuk bos untuk menjadi sopirnya." Aileen merasa tubuhnya meremang. Ada rasa penasaran ingin menggali masa lalu lebih dalam. Namun, ia juga takut perasaannya terluka. "Apa mereka dulu sangat dekat? Kalau itu saya tidak tahu persis. Tapi namanya juga orang pacaran, kan?" Sesekali Joe melirik ke belakang demi melihat ekspresi wajah sang nona muda. Aileen terlihat cukup tenang dan tidak dalam keadaan emosional. Santai sambil menyandarkan punggungnya. Tetapi, sekarang hatinya benar-benar porak-poranda. "Kenapa mereka tidak menikah?" Pertanyaan itu akhirnya lolos juga. Joe menarik napas dalam-dalam, was-was. "Mungkin karena tidak jodoh." Sebuah jawaban paling aman baru saja keluar dari mulutnya. "Kalau itu aku juga tahu. Tapi alasannya apa? Kenapa sampai berpisah? Kalau masalah itu saya tidak tahu lebih jauh. Tapi yang saya tahu, mereka putus karena Nona Audi memilih pindah ke luar negeri untuk mengejar karier, dan bos tidak suka itu. Makanya mereka putus."
Sekarang Audi ada di kantor suamiku. Apa menurutmu mereka masih saling suka? Deg. Jantung Joe seperti lari maraton. Pertanyaan itu membuat lidahnya terasa lemas. Tidak tahu harus memberi jawaban apa. Kalau kamu diam, aku akan menganggap itu sebagai jawaban. Sambar Eileen sedikit menekan. Membuat sang sopir gelagapan. Saya rasa tidak lagi, Nona. Lagi pula mereka tidak bertemu lagi sejak 5 tahun lalu. Rasa yang pernah ada mungkin sudah hilang. Lagi pula, Tuan sudah menikah dengan Nona Eileen dan sudah memiliki anak. Jawaban Joe tak serta-merta membuat Eileen lega. Justru sekarang hatinya berkecamuk. Ingin menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan Joe menjawab dengan ragu. Apa artinya dia sedang menyembunyikan sesuatu? Benar saja, saat tiba di rumah, Eileen mengurung diri di kamar putranya. Menghabiskan waktunya dengan merenung. Bukan keberadaan sang mantan yang membuatnya bersedih, melainkan sikap dingin Alfian kepadanya di kantor tadi. Istri mana yang tidak ingin terlihat istimewa bagi suaminya di hadapan wanita lain? Apalagi di hadapan mantan. Tetapi Alfian malah menunjukkan sebaliknya. Seolah Eileen tak begitu berarti. Jangankan perlakuan istimewa, 2 jam Eileen menunggu dalam diam. Selama menunggu tidak satu kali pun Alfian bicara padanya. Ia membiarkan Eileen duduk seorang diri dalam kebisuan. Tentu saja aku jauh dari kriteria wanita yang dia sukai, makanya dia minta aku masuk ke sekolah kepribadian. Eileen memeluk baby boy dalam tangis. Memangnya apa yang kuharapkan darinya? Jelas-jelas dia menikahiku hanya untuk anaknya. Seharusnya sejak awal aku sadar kalau dia tidak menganggapku sebagai istri, tapi hanya sebagai ibu dari anaknya. Mana mau dia dengan wanita sepertiku, sedangkan di sekelilingnya banyak wanita yang lebih dari aku. Suara ketukan pintu membuat Eileen mengusap cairan bening yang membanjiri kedua sisi pipinya. Ia tidak ingin terlihat menangis di hadapan siapapun. Masuk! Pintu kemudian terbuka dan memunculkan Lisa. Wanita itu mengulas senyum, tetapi kemudian senyumnya menghilang saat melihat raut wajah Eileen. Eileen, ada apa? Apa kamu habis menangis? Matamu merah. Tidak apa-apa, Lisa. Mataku habis kemasukan debu. Oh. Wanita itu memilih duduk di sofa. Aku sudah bersihkan kamarmu. Terima kasih, Lisa. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku tanyakan. Apa itu? Kenapa kamu dan Tuan Alfian tidur di kamar yang terpisah? Bukannya kalian sudah resmi menjadi suami istri? Pertanyaan itu tak langsung dijawab oleh Eileen. Ia diam, memilih jawaban yang tepat agar tidak menimbulkan salah paham. Maaf, kalau masalah itu aku tidak bisa jawab. Baiklah, tidak apa-apa kalau kamu belum mau cerita. Sebagai teman aku hanya bisa mendukung. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Tuan Alfian itu laki-laki normal dan dia pasti dikelilingi wanita cantik. Dia bisa saja melampiaskannya pada karyawan di kantor. Kamu benar, Lisa. Sepertinya ia akan menunggu Alfian pulang kantor dan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Mobil yang dikemudikan Galih menerobos jalan yang lengang malam itu. Mereka baru saja meninggalkan gedung kantor setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Sesekali Galih melirik makhluk di samping. Sejak pagi tadi, Alfian lebih banyak diam. Apalagi kedatangan Audi yang cukup mengejutkan setelah 5 tahun berpisah. Galih khawatir kedatangan wanita itu akan mempengaruhi hubungan Alfian dengan Eileen. Aku terkejut melihat Audi ada di ruanganmu tadi siang. Ucap Galih. Ternyata dia bekerja di NS Group, ya? Lumayan. Agak susah masuk ke perusahaan itu dan dapat posisi yang bagus. Alfian tak menyahut, membuat Galih kembali menatapnya. Hei, ada apa dengan kamu? Dari tadi diam terus? Ganti topiknya. Aku tidak mau membicarakan wanita itu. Galih terkikik geli. Masih sakit hati sama dia, ya? Diam! Oke. Oh ya,
bagaimana reaksi Aileen melihat kamu duduk berdua dengan wanita lain? Apa dia cemburu? Ia mengganti topik sang mantan menjadi istri sah. Biasa saja, jawab Alfian singkat. Sepertinya hubungan kalian terlalu datar dan jalan di tempat. By the way, kenapa kamu tidak jalankan saran dari Bara untuk mengajaknya berbulan madu berdua? Mungkin saja akan ada perubahan. Hela napas Alfian terdengar berat. Punggung tegapnya bersandar. Ia tak akan mempercayai ide gila dari Bara lagi, sebab semua idenya berujung gagal. Persetan dengan Bara dan segala ocehannya membuat tawa Galih kembali menggema. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat Alfian tiba di rumah. Suasana sudah tampak sunyi. Lampu utama sudah dipadamkan, menyisakan lampu-lampu dengan pencahayaan temaram. Ia melepas jas yang membalut tubuhnya. Kakinya melangkah perlahan melewati anak tangga menuju lantai atas. Pada saat yang sama, Aileen baru saja keluar dari kamarnya. Alfian menatap dingin wanita yang hanya setinggi dagunya itu. Memerhatikan dari ujung kaki ke ujung kepala. Hatinya tak dapat membantah bahwa ia sangat menyukai penampilan Aileen yang seperti ini. Tampak manis dengan piyama Brenda, persis seperti gadis remaja. Sederhana, namun selalu mampu membangkitkan hasratnya. Akan tetapi, lagi-lagi Alfian harus selalu mengalah dan menahan gejolak dalam dirinya. Terlebih, kejadian semalam masih menyisakan rasa kecewa dan kesal terhadap sang istri. Aileen melayangkan tatapan penuh tanya pada suaminya itu. Biasanya sepulang kerja, Alfian akan menyempatkan diri melihat baby boy di kamarnya. Entah menemani bermain atau hanya untuk sekedar mengucapkan selamat tidur sambil menciumi pipi. Namun, kini sang papa yang biasanya hangat itu melewati kamar putranya begitu saja. Aku mau membicarakan sesuatu yang... Aku capek. Lain kali saja. Balas Alfian datar. Nyaris membentak. Kemudian berjalan menuju kamar dan masuk dengan membanting pintu kasar. Aileen tersentak. Tubuhnya seketika lemas.